Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, setelah selesai berdoa, mari persiapkan alat tulis dan juga buku-buku kalian. Minggu yang lalu, kita telah mempelajari tentang 5 negara yang bergabung dalam ASEAN. Negara apa saja? Iya, betul. Pertama ada negara Malaysia, yang kedua Singapura, yang ketiga Thailand, dan yang keempat Filipina, dan yang kelima yaitu Brunei Darussalam. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari negara-negara yang bergabung dalam ASEAN, yaitu ada negara Kamboja, Laos, Vietnam, Myanmar, Indonesia, dan juga yang terakhir yaitu Timor Leste. Mari simak dan pahami penjelasan berikut ini. Negara Kamboja. Kamboja terletak di semenanjung Indochina. Bagian tengah negara Kamboja berupa wilayah dataran rendah yang disebut Dataran Besar Tonle Sap. Di sekeliling dataran terdapat pegunungan dan dataran tinggi. Wilayah Kamboja dialiri oleh Sungai Mekong yang merupakan daerah yang sangat subur. Mayoritas penduduk Kamboja adalah Khmer, sebagian lagi adalah orang Cham dan juga Tiongkok. Kegiatan ekonomi penduduk negara ini pada umumnya yaitu di bidang pertanian dan juga pertambangan. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, di bagian tengah wilayah Kamboja terdapat dataran besar Tonle Sap atau bisa dikatakan yaitu Danau Tonle Sap, yang merupakan salah satu penampakan alam terunik di negara Kamboja. Kenapa dikatakan unik? Karena pada musim kemarau, luas danau ini sekitar 2.590 km persegi. Akan tetapi, pada musim penghujan, luasnya bertambah menjadi 24.605 km persegi. Itulah yang menjadi tempat atau ikon terkenal di negara Kamboja, yaitu Danau Tonle Sap. Selanjutnya negara Laos. Laos memiliki luas wilayah sekitar 2.360.800 km persegi. Wilayah Laos dikelilingi oleh 5 negara, sehingga Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki garis pantai. Penduduk Laos terbagi menjadi 3 kelompok suku bangsa utama. Pertama yaitu suku Lau Lom, yang kedua suku Lau Teong, dan yang ketiga suku Lau Song. Sebagian besar agama yang dianut oleh penduduk Laos yaitu agama Buddha. Kegiatan ekonomi di negara Laos ini yaitu di bidang pertanian, perkebunan, dan juga peternakan. Lagu kebangsaan negara Laos yaitu yang berjudul Peng Chat Lao, yaitu yang artinya himne rakyat Laos. Sedangkan mata uang yang digunakan oleh negara Laos yaitu New Kip, serta ikon atau tempat yang terkenal di negara Laos yaitu Vientiane, yang merupakan ibu kota negara Laos tersebut. Selanjutnya yaitu negara Vietnam. Vietnam terletak di semenanjung Indochina, sama halnya dengan negara Kamboja yang juga terletak di semenanjung Indochina. Kenampakan alam di negara Vietnam berupa pegunungan dan dataran tinggi yang terdapat di bagian barat laut. Mayoritas penduduk negara Vietnam berasal dari suku Viet, Thai, dan Hmong. Agama yang dianut oleh penduduk Vietnam ini yaitu agama Buddha dan juga Katolik. Kegiatan ekonomi penduduk negara Vietnam pada umumnya yaitu di bidang pertanian. Daerah pertanian berada di delta Sungai Mekong, Sungai Merah,
dan sepanjang dataran pantai. Sungai Mekong ini banyak memberi manfaat atau keuntungan bagi masyarakat Vietnam dan negara-negara yang dialirinya, termasuk negara Kamboja yang telah disebutkan di awal penjelasan tadi. Delta Sungai Mekong ini dimanfaatkan oleh masyarakat Vietnam untuk kegiatan perekonomian. Mata uang yang digunakan oleh penduduk Vietnam yaitu dong, serta ikon atau tempat yang terkenal di negara Vietnam ini yaitu berupa Gunung Phan Xipang, yang merupakan gunung tertinggi di negara Vietnam yang mencapai ketinggiannya yaitu 3.143. Selanjutnya yaitu negara Myanmar. Luas wilayah negara Myanmar sekitar 676.578 km persegi. Wilayah selatan negara Myanmar berupa dataran rendah, wilayah utara berupa pegunungan, wilayah timur berupa dataran tinggi, wilayah barat berupa pegunungan Arakanyoma, dan di bagian tengahnya berupa dataran yang subur yang dialiri oleh Sungai Irrawaddy. Mayoritas penduduk Myanmar adalah orang Burma yang merupakan penduduk asli negara Myanmar, dan selebihnya adalah suku San, Karen, Rakhine, dan Mon. Serta agama yang dianut oleh negara Myanmar adalah agama Buddha. Kegiatan ekonomi di negara Myanmar pada umumnya yaitu di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, serta pertambangan. Lagu kebangsaan di negara Myanmar yaitu berjudul Our Free Homeland. Serta mata uang yang digunakan oleh penduduk Myanmar adalah Kyat. Dan ikon yang terkenal di negara Myanmar yaitu berupa jembatan apa yang dibangun pada tahun 1934 oleh Belanda untuk menghubungkan wilayah apa dan juga Sagaing. Selanjutnya yaitu negara Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan. Wilayahnya terdiri atas pulau-pulau yang dikelilingi oleh lautan. Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik, dan di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga benua Australia. Penduduk negara Indonesia terdiri atas lebih dari 300 kelompok etnis. Dan di antara 300 kelompok etnis ini, yaitu terdapat banyak etnis, di antaranya yaitu ada etnis Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan juga Minangkabau. Penduduk negara Indonesia merupakan penganut terbesar agama Islam. Akan tetapi di negara ini juga terdapat agama-agama lain seperti agama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan juga Konghucu. Agama di Indonesia memiliki 6 agama, tetapi yang banyak dianut yaitu agama Islam. Keadaan ekonomi di negara Indonesia beragam, sama halnya dengan negara-negara lain. Di dataran rendah dijadikan sebagai lahan pertanian dan juga perkebunan. Di perairan dijadikan sebagai perikanan, dan di pantai-pantai dijadikan sebagai tempat pariwisata, dan yang terakhir yaitu pertambangan. Lagu kebangsaan negara Indonesia yaitu yang berjudul Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Serta mata uang yang digunakan oleh penduduk Indonesia yaitu rupiah. Serta salah satu tempat yang terkenal di Indonesia yaitu Kepulauan Raja Ampat yang merupakan kepulauan yang terdiri dari banyak sekali pulau karang dan tersebar luas di wilayah sekitarnya. Pulau Raja Ampat memiliki 4 pulau utama yang paling besar, yaitu Pulau Waigeo, Pulau Bantata, Pulau Salawati, dan Pulau Misol. Nah, itu tadi
merupakan salah satu tempat yang terkenal di Indonesia, yaitu Kepulauan Raja Ampat yang terletak di Kepulauan Papua Barat. Selanjutnya yang terakhir yaitu negara Timor Leste. Timor Leste merupakan negara baru yang terletak di Asia Tenggara, tetapi belum bergabung dalam ASEAN. Sebelumnya, negara ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yaitu Timor Timur. Sebagian besar wilayah Timor Leste berupa pegunungan, dan di bagian utara berupa daerah pantai bergunung-gunung, dan di bagian selatan berupa dataran pantai yang luas dan rawa-rawa bakau. Pada daerah pantainya berupa berbatu karang dan juga terjal. Mayoritas penduduk Timor Leste yaitu suku Timor, dan selebihnya adalah suku Belo, Galuh, Nambi, dan juga Tokade. Mayoritas agama yang dianut oleh penduduk Timor Leste adalah agama Kristen. Kegiatan ekonomi penduduk Timor Leste ini pada bidang pertanian, peternakan, perkebunan, dan juga pertambangan. Akan tetapi perekonomian di negara ini masih melemah karena kondisi politiknya masih belum stabil. Lagu kebangsaan dari negara Timor Leste yaitu yang berjudul Patria. Mata uang yang digunakan oleh penduduk Timor Leste adalah dolar Amerika dan juga kentapos. Serta ikon yang terkenal di negara Timor Leste yaitu Gunung Rame Lau yang mencapai puncak ketinggian yaitu 2.986 yang merupakan puncak tertinggi di kawasan Timor Leste. Di gunung tersebut terdapat patung Virgin Mary yang tingginya yaitu 3 meter yang dijadikan tempat untuk memanjatkan doa. Dari semua negara yang bergabung dalam ASEAN, keadaan ekonominya lebih cenderung pada bidang pertanian karena memiliki banyak wilayah dataran rendah yang luas, seperti halnya yang telah disebutkan minggu lalu pada karakteristik negara yang bergabung dalam ASEAN, yaitu salah satunya memiliki dataran rendah yang luas. Nah, demikian penjelasan materi hari ini, yaitu tentang negara-negara yang bergabung dalam ASEAN seperti karakteristik geografis, keadaan sosial, serta keadaan ekonomi dari negara-negara tersebut. Semoga bermanfaat ilmunya, tetap jaga kesehatan, dan saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.